Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara Miss Ruth terdengar dengan jelas, Nak? Selamat pagi. Boleh di-unmute and reply my greetings ya. Good morning, anak-anak. Ini dari berbagai squad ya. Boleh di-unmute? Miss lihat sih ada thumbs up-nya, tapi boleh di-unmute. Selamat pagi semuanya. Pagi Sir Agusnang. Mana nih yang lain suaranya nih? Pagi, Miss. Oke, thank you yang sudah bersemangat suaranya. Baiklah, kita akan mulai ya course kita pada hari ini. Thank you yang sudah bergabung di dalam kuisisnya. Di sini Miss lihat baru ada 50 orang ya. Sedangkan di listnya Miss itu yang daftar ada hampir 100 ya. Boleh silakan bergabung untuk bisa join dengan kuisisnya supaya nanti kita bisa lebih interaktif ya. Dan Miss juga bisa melihat gitu ya mana yang benar-benar mengikuti kelas ini dengan atentif seperti itu ya. Oke, if you don't have any trouble dengan device-nya kamu, dengan koneksi, boleh tolong dinyalakan ya kameranya ya. Supaya Miss Ruth tidak merasa sendirian di sini. Ya, thank you Sir Sabto sudah menyalakan kamera nih, memang andalan sekali nih. Mana nih yang lain ya, kalau enggak ada kendala dengan koneksi, dengan device, boleh tolong dinyalakan kameranya supaya kita bisa saling lihat satu sama lain. Ya, dan kita bisa lebih participate dengan baik. Ya, oke, Miss Ruth masih tunggu yang belum menyalakan kamera. I really appreciate those of you who try your best in this class ya. Miss sangat mengapresiasi yang mau berusaha untuk mengikuti kelas ini dengan maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara menyalakan kamera. Seperti itu ya. Kita mau saling respect one another dengan turut serta menyalakan kamera. Seperti itu. Nih Miss belum ada lihat di sini ya dari ratusan orang siswa yang mau bergabung. Miss belum ada lihat yang nyalain kamera nih. Yuk, silahkan boleh dinyalakan dulu kameranya. Miss belum ada lihat satupun. Yuk, students Dian Harapan, boleh dinyalakan ya kameranya ya. Miss tunggu kameranya dinyalakan ya. Oke, sambil kita menunggu kameranya untuk kalian nyalakan. Oke, Miss akan stop share di sini. Nah, ini sudah stop share nih. Harusnya bisa terlihat kameranya. Mana nih? Squad di BB SMA. Miss belum ada lihat nyalain kamera. Yuk, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ntar kita nggak mulai-mulai nih kalau nggak ada yang nyalain kamera nih. Sambil juga yang belum join kuisisnya boleh bergabung ya. Boleh bergabung di kuisisnya karena itu nanti salah satu yang akan Miss Ruth laporkan kepada officernya kamu. Ya, yang akan Miss Ruth laporkan ke officer kamu yaitu dari kalian punya participation selama di kuisisnya ya. Ayo nih mana nih? Belum ada yang menyalakan kamera, Miss lihat. Boleh dinyalakan ya, Abraham, CP, Alicia, Kiki, Vila, Andrew, Stacy, Ate, Audi. Miss nggak mungkin ya sebutin satu persatu ya. Yuk, silahkan boleh dinyalakan kameranya. Miss Ruth yakin tidak semua pasti jaringannya jelek dong. Harusnya bisa nyalain kamera ya. Oke, while we are waiting untuk yang menyalakan kamera, ya ini Miss masih tunggu yang mau menyalakan kamera. Kita akan mulai dengan doa. Ya, kita akan mulai dengan doa dulu. Adakah yang voluntary mau memimpin kita di dalam doa? Silahkan, lebih baik menunjuk diri sendiri daripada ditunjuk. Adakah yang mau voluntary untuk memimpin kita dalam doa? 3, 2, 1. Oke. Karena tidak ada yang mau voluntary, Miss pilih ya kalau gitu ya. Miss boleh minta tolong. Kita punya President of Student Council, Bennett, boleh pimpin kita dalam doa, Bennett? Oke, Miss. Mari kita... Kameranya boleh dinyalakan juga ya, Bennett ya? Oh iya, Miss. Silahkan, Bennett. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti course skill ya Tuhan Yesus. Biar Engkau menuntun course skill kami ke depannya agar lewat pelajaran ini kami dapat belajar banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Bennett.
Oke, semuanya kita akan mulai ya. Miss yakin setiap kalian ketika memilih untuk bergabung di kelas ini, pasti kalian punya purpose ya. Kalian tahu kenapa kalian mau bergabung di kelas course ini, seperti itu ya. Dan Miss harap apa yang kalian harapkan untuk bisa kalian dapatkan itu bisa terjawab ya di dalam kelas course-nya kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai, Miss mau memberikan beberapa rules yang harus kita tahu sama-sama. Ya, yang pertama, bahwa keterlibatan kehadiran kalian akan diperhitungkan berdasarkan ini ya, attendance list-nya berdasarkan join quizzes-nya ini. Ya. Nanti kalian kan akan ada datanya di tempatnya Miss. Nah, itu akan diperhitungkan berdasarkan ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian harus men-snapshot ya, memilih satu hal di dalam kelas course hari ini yang menjadi one best. Mana yang paling baik yang menurut kalian bisa aha things atau hal yang baru atau hal yang kalian suka dari kelas course hari ini. Nanti kalian bisa screenshot dan itu kalian bisa laporkan ke kalian punya officer. Ya. Dan selanjutnya adalah Miss harap kalian bisa berpartisipasi dengan baik. Ya, nanti kalau ada pop quiz yang muncul, tolong ikut participate di sana. Ya, nanti akan tiba-tiba munculnya dan tolong berusaha menyalakan kamera jika memang kalian tidak ada kendala dengan kalian punya jaringan. Seperti itu. Ya, thank you yang sudah berusaha untuk menyalakan kamera, yang belum Miss masih tunggu partisipasinya ya. Oke. Before we start ya, sebelum kita memulai ya, Miss mau kalian coba ya pikirkan ketika kalian pilih kelas course ini dari sekian banyak kelas course yang ada ya, apa sih satu hal yang kamu pengen tahu ya, paling banget pengen kamu tahu ketika kamu memilih kelas ini. Ya, Miss tidak minta kamu buat satu paragraf, satu kalimat, enggak. Kamu bisa jawab itu mungkin dalam satu kata atau satu frasa juga boleh ya. Apa sih yang paling ingin kamu ketahui ketika kamu memilih kelas ini dari 8 kelas yang lainnya? Ya, you can answer it through fill these quizzes. Ya, I will give you 1 minute to fill these questions. Ya, 2 menit ya di sini. Satu hal yang paling ingin kamu ketahui ketika kamu memilih core skill ini. Ya, kenapa saya pilih ini? Kenapa saya enggak pilih yang lain? Mengatur uang. Oke. Thank you Nadia. Yang lain boleh silakan ya. Gak usah panjang-panjang, mungkin bisa satu kata, satu frasa. Mengelola keuangan, Miss, mengatur keuangan. Yes? gimana link khususnya, Miss? Ada di meeting chat, Nak. Silakan diklik. Oke. Silahkan, apapun itu ya. Kalau kamu jawabannya berbeda dengan temanmu, it's okay ya. It's okay to be different. Ya. Di sini Miss minta jawaban yang jujur, bukan jawaban yang bagus ya. Mengelola keuangan, bagaimana bisa... Nggak ada, Miss. Kamu terlambat masuk ya berarti ya? Iya, Boleh Miss, masukkan selama 2 ini menit. ya, kode ini. Buka kuisis lalu masukkan kode ini, 123738 yang ada di bawah. Oke, hemat, menjaga uang, mengelola uang. Banyak jawaban mainstream ya di sini ya. Mengelola tabungan, punya masa depan finansial yang baik, menabung dengan efisien. Oke. Mengeluarkan uang dengan bijaksana. Pengetahuan dalam menabung, memanage uang dengan baik, trik mengontrol pengeluaran. Oke. Silahkan mana nih jawaban-jawaban lainnya? It's okay to be different ya. Kalau jawabanmu beda nggak apa-apa. Rata-rata jawabannya mainstream nih. Oke, ada budgeting. Punya tabungan. Oke. Yang lainnya, yang masih ada beberapa orang lagi nih. Masih ada 20 orang lagi. Oke. Tidak boros. Mempelajari menjaga uang. Oke, uangnya dijaga ya. Sebagai aset yang bekerja. Oke, that's a good term. Oke, thank you everyone yang sudah boleh berpartisipasi ya dalam pop quiz yang barusan ya. Thank you. Ya, seenggaknya Misruk bisa punya gambaran umum. Ya, apa yang ingin kamu ketahui ketika kamu join ini? Ya, anyway kalau yang belum join ini ya ada di bawah sini kodenya, silahkan bergabung. Ya, seenggaknya Misruk sudah tahu apa ekspektasinya kamu. Nah, kita harus berangkat dari ini. Jangan sampai kamu join tapi kamu nggak tahu kamu mau apa. Ya, thank you yang sudah tahu, yang seenggaknya sudah berpikir kamu mau apa belajar di kelas ini. Ya, dan hopefully at the end of the session kamu bisa memperoleh jawabannya. Ya, dari apa yang kamu pengen ini. Ya. Oke.
Misalkan lanjutkan. Nah, ketika kita ngomongin financial literacy, nah ini salah satu definisi ya yang ada di Investopedia, salah satu website yang kami rasa cukup baik untuk kamu belajar tentang ekonomi. Apakah ada satu orang yang mau volunteer untuk membacakan apa yang ada di slide? Siapapun? Just unmute yourself. Tidak usah malu. Silahkan, siapa tuh? Winston. Oke, silahkan Winston. Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, borrowing, and investing. Oke, thank you Winston ya. Yes, di sini ada keywordnya ya. Boleh kasih applause ya buat Winston ya yang sudah voluntary untuk membacakan ya. Good job, thank you. Di sini ada keyword ability. Ya, financial literacy itu ability. Ya, ability. Kalau ability berarti itu juga sama dengan cara kamu bisa main basket, kamu bisa komputer, itu kan juga ability. Ya, berarti financial itu juga ability, sama seperti kamu main basket, seperti kamu bisa IT, dia juga sebuah kemampuan. Yang artinya ketika kamu mau bisa main basket, ketika kamu mau bisa IT, kamu harus berlatih di dalamnya. Sama, financial literacy itu juga sebuah ability, so di dalamnya kamu butuh latihan. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang natural, ya kita harus usahakan ya ability ini. Ya, nah di sini di dalamnya ada apa aja? Ada financial management, ada borrowing, ada budgeting, dan ada investing di dalamnya. Ya, ini sebuah kemampuan. So ini bisa dipelajari, ini bisa diusahakan karena ini sebuah kemampuan. Dan kalau kamu baca ya, ini adalah salah satu dari 6 skill basic yang harus dimiliki. Selain literasi membaca, berhitung, teknologi, financial ini juga salah satu literasi basic yang harus orang miliki di abad ini. Ya, kalau kamu baca data dari World Economic Forum, ya, dari WHO kalau bukan WHO, sorry, dari UNESCO gitu ya, salah satu literasi basic yang harus dimiliki oleh seseorang adalah salah satunya ini, financial literacy skill. Ya. Dan ini namanya ability yang artinya kamu bisa pelajari, kamu bisa usahakan, dan kamu bisa kembangkan. Nah, permasalahannya kembali ke kita mau mengembangkan atau enggak. Nah tadi apanya itu yang kamu mau pelajari itu ada di sini, ya. Kayak tadi kamu mau mengatur keuangan, kamu mau menabung, kamu bagaimana mau financial freedom dan lain sebagainya, itu adalah apanya. Ya, yaitu ada salah satunya ada di bagian sini, yang dipelajari di sini, seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, why? Kenapa sih kita harus punya skill-skill itu? Ya, kenapa kita harus punya financial literacy skill? Ya, mungkin setiap kita punya alasan yang banyak ya, banyak alasan yang ada, mungkin alasan yang common juga banyak. Karena apa? Karena kita nggak tahu masa depan kita masih punya uang yang sama atau enggak. Atau kita nggak pernah tahu kapan kita akan mengalami masa yang sulit. So, kita harus bisa manage keuangan dengan baik. Apakah itu salah? Tentu tidak. Ya, tapi pertanyaannya apa sih foundationnya gitu ya? Why? Do you want to know that things? Kenapa kamu mau tahu yang tadi itu? Kenapa kamu mau tahu harus bisa hemat? Kenapa kamu mau tahu harus bisa ngatur keuangan? Kenapa kamu mau tahu yang namanya financial freedom? Kenapa? Ya kita harus berangkat dari sini. Karena the clear why itu akan mendirect langkah kita dengan lebih jelas. Nah, di sini ada suatu quotes yang baik ya. Suatu quotes yang baik ya. Instead of banyak hal alasan kenapa kita harus belajar financial literacy, ya, tapi satu alasan yang Miss rasa it's basic dan harus kita renungkan sama-sama adalah ini. Ya, ini ada salah satu quote dari seseorang yang seorang penulis, dia bukunya banyak yang baik ya. Salah satu bukunya itu yang warnanya orange, salah satu seni untuk bersikap bodoh amat, gitu. Dia pernah bilang seperti ini ya. Money is a reflection of the owner's value and intention. Ya, jadi ketika bicara tentang uang, ya bagaimana kamu menggunakan uang, sebenarnya itu merefleksikan apa value dalam hidupmu, apa intensi dalam hidupmu, apa value yang kamu pegang. Ya, ketika kamu spend uangmu itu mendeskripsikan kamu itu tipe orang yang seperti apa sebenarnya. Ya, itu sangat jelas mendeskripsikan itu. Bagaimana kamu pinjam uang ke orang, kamu balikin lagi nggak uangnya? Itu mendeskripsikan siapa kamu sebenarnya. So we need to learn about this because ketika kita ngomongin soal uang dan penggunaannya, itu sebenarnya merefleksikan diri kita itu seperti apa.
Ya, dan firman Tuhan juga dengan jelas ya, kalau kamu Miss baca kemarin sambil mempersiapkan bahan ini, Miss research gitu ya, ternyata ada hampir 2000 ayat di Alkitab kalau nggak salah ya, di dalam artikel itu yang Miss baca, yang membahas tentang bagaimana sih cara kita menggunakan uang sebenarnya. Ya, berarti di dalam Alkitab itu Tuhan juga mau emphasize bahwa ketika kita menggunakan uang itu juga salah satu elemen yang penting dalam hidup. Ya, kenapa? Karena our attitude towards money it's a window into our hearts. Ya, ketika kita menggunakan uang itu mendeskripsikan gitu ya bagaimana isi hati kita sebenarnya. Makanya sampai Tuhan pun emphasize ada yang namanya tentang kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kenapa comparisonnya Mamon atau cinta akan uang? Ya, karena itu juga sebenarnya mereflect ya apa yang ada di dalam hati kita. Cara kamu misalnya cari uang, itu akan mereflect apa value dalam hidupmu. Ya, cara kamu spend uangmu, boros atau tidak, itu juga akan mereflect apa yang ada di dalam hatimu, apa desire-mu. Ya. Ketika kamu beli sesuatu dengan uangmu, kenapa saya harus beli itu? Itu kan merefleksikan apa yang ada di pikiran dan di dalam hatimu. Ya. So we need to learn about this. Kenapa? Karena ini merefleksikan apa yang ada di isi hatinya kita juga sebenarnya. Ya. Dan Tuhan concern itu. Ya. Karena sumber kehidupan itu adalah di dalam hati kita. Ya, makanya we need to learn about this. Ya. Nah, pertanyaannya, Miss, bagaimana caranya? How? Tadi kan sudah what, apa yang mau dipelajari. Lalu why? Kenapa kita harus pelajari itu? Lalu yang ketiga adalah sekarang mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu adalah how-nya. Bagaimana caranya? Nah, dalam prinsip ya mengelola keuangan ada dua teknik yang common. Ya, yaitu teknik defense atau how to use dan ada teknik offense. Ya, mungkin ketika kamu dalam pertandingan basket, bola gitu ya, kamu juga familiar dengan istilah ini, term ini, defense and offense. Ya. Oke, pertanyaannya, I have a question. Which one is important? Mana yang lebih penting dari kedua ini? Defense or offense? Silahkan, kamu pilih. Menurut kamu mana yang lebih penting? Secara cepat aja. Tidak ada jawaban yang benar dan salah di sini. Nggak apa-apa ya, jawabannya berbeda ya kalau dari temenmu ya. Manakah yang lebih penting? Defense atau offense? Oke. Thank you for those of you who have participate. Ya. Di sini ada 41 orang mengatakan defense yang lebih penting. Oke. Baiklah, adakah yang mau memberikan pendapat yang memilih defense? Kenapa menurut kamu defense itu lebih penting? Silahkan, siapapun. Just unmute yourself. Gak usah takut salah ya. Menurutmu kenapa defense itu lebih penting? Kalian yang udah pilih defense. Silahkan, ayo. Boleh langsung di-unmute aja. Which one is important? Tadi kamu, ya, Winston ya? Kamu unmute ya? Menurutmu kenapa? Karena kalau mau offense itu kan butuh dana. Terus kan kalau misalnya kita bisa olah keuangannya kita dari sana bisa mungkin ada dana yang kelebihan dan dari dana kelebihan itu bisa bangun atau bisa dibilang offense gitu. Oke, jadi yang lebih penting tadi defense karena dari sana bisa bikin offense. Karena bisa, jadi kita baru bisa offense kalau kita udah defense gitu ya, maksudnya gitu ya Winston ya? Iya, Miss. Oke, thank you Winston. Wah, good job ya. I really appreciate Winston ya yang dari tadi sudah mau contribute. Yang lain Miss tunggu kontribusinya ya. Oke, ya. Kalau dibilang mana yang lebih penting, dua-duanya penting dong. Kayak kamu misalnya lah bertanding, nggak mungkin kamu defense terus nggak nyerang-nyerang ya. Dua-duanya pasti penting. Tetapi pertanyaannya mana yang lebih dulu? Ya, seperti yang tadi Winston sudah sampaikan ya. Dan Miss setuju ya, kita itu harus bisa defense dulu. Kita harus bisa bertahan dulu. Ya, kenapa? Dengan bertahan, tadi yang seperti Winston sudah bilang, kita bisa mempersiapkan amunisi atau peluru kita untuk menyerang. Ya, tapi tadi ingat, kita jangan sampai defense mulu gitu ya. Nggak nyerang-nyerang, kapan kita menangnya kalau gitu ya. Jadi dalam hidup memang kita ada waktunya untuk kita defense, ada waktunya kita untuk offense. Ya, tetapi kalau kamu belum bisa offense, kalau kamu belum bisa defense, jangan sok-sok offense dulu. Ya, belum bisa defense dengan baik sok-sokan, mau investasi A, B, C, D, E. Ya, itu tidak akan works nantinya.
Ya, tapi ya jangan sampai kamu bilang, aduh nggak cukup uangku, saya nggak offense. Nah, no excuse juga buat itu, ya. Jadi in life ada period memang kita harus defense dan ada waktunya kita juga untuk offense, seperti itu. Tetapi seperti yang tadi Winston bilang, Miss juga setuju, kita harus punya defense yang kuat dulu, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana defense itu, ya? Nah, di sini dari video-video keuangan yang Miss pelajari, ya, ngelola keuangan itu seperti punya ember, ya. Seperti kita punya ember, ya. Sebelum kita memastikan ember kita penuh, kita harus memastikan dulu kita punya ember itu tidak bocor, ya. Jadi defense itu berbicara tentang memastikan your bucket doesn't leak. Ya, artinya kamu tidak terlalu tergesa-gesa to fulfilling your bucket, tetapi you just make sure first your bucket itu dia itu dalam kondisi yang baik, tidak mengalami kebocoran, ya. Jadi dari uang yang kita peroleh, pastikan dulu nih uang ini tidak mengalami kebocoran. Ya, dengan cara apa? Pertama, bersyukur dulu. Ya, jika kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang kita punya. Ya, itu yang kunci yang pertama. Ya, karena ngomongin uang pasti selalu nggak cukup. Nah, kuncinya itu di kita, kitanya bersyukur atau enggak. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara kita bisa defense adalah kita reduce unnecessary lifestyle expense-nya kita. Ya, dari sekian banyak pengeluaran yang kamu lakukan, pastikan ada dong hal-hal yang unnecessary sebenarnya. Nah, pertanyaannya kita tuh aware atau enggak akan pengeluaran-pengeluaran yang unnecessary itu. Ya, coba kamu pikirkan, apa sih unnecessary things yang biasanya kamu pakai uangmu untuk itu? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa defense? Kita tuh tahu ya, spending kategori kita. Kita harus tahu spending kategori kita. Kita tuh banyak menghabiskan uang kita berapa persen itu untuk apa? Kategorinya. Oke, I have a quick survey ya. Jawab dalam waktu cepat ya. Jawab dalam waktu cepat. Kamu paling banyak menghabiskan uangmu untuk apa? Secara cepat. 10 detik harus bisa menentukan. Paling cepat apa? Oke. Oke, Miss Ruth, kenapa cepat sekali ya? Karena memang ketika kita tidak bisa mendefine secara cepat apa uang yang biasa kita keluarkan untuk apa gitu ya, uang kita tuh bisa kita keluarkan untuk apa, berarti sebenarnya kamu nggak tahu-tahu banget tentang keuanganmu, ya. Kalau kamu tidak bisa secara cepat menentukan, oh saya biasa mengeluarkan uang untuk ini, ya, tandanya kamu nggak tahu-tahu banget tentang keuanganmu. Ya, di sini ya banyak ya beli barang keinginan, pesan GrabFood, ya, ada hiburan nonton dan main game, ya. Thank you for being honest. Ya, tadi seperti yang sudah bilang, kalau kamu tidak bisa menjawab ini secara cepat, ya, tandanya apa? Tandanya kamu tuh nggak tahu-tahu banget tentang keuanganmu. Nah, coba pikirkan lagi berarti selama ini, bagaimana? Jangan-jangan kita just dapat uang dari orang tua, keluar entah kemana, terus nggak tahu. Ya, nah, jangan ngimpi untuk investasi, untuk financial freedom. Kalau kamu keluar uangmu tahu aja kemana, nggak ada. Ya, jangan bermimpi untuk itu. Ya, so pertama adalah itu, kamu harus tahu dulu. Sebab ketika kamu tahu, nantinya kamu bisa tahu, oh saya tuh ngabisnya ke sini. Artinya saya harus mulai kurangi ini. Oh dari uang yang saya punya, saya harus berapa persen untuk nabung. Ini yang bisa dibelanjain. Nah, kalau ini belum kuat, kamu tidak bisa menyerang. Kamu belum punya pertahanan yang cukup untuk dirimu. Nah, nanti dengan defense yang kuat, kamu sudah bisa nabung juga. Nah, nanti uang tabunganmu itu, kamu bisa pakailah untuk kamu offense nantinya. Ya, nah, ada beberapa tips yang mungkin Miss bisa berikan buat kamu. Bagaimana sih Miss caranya mungkin kita bisa defense yang baik gitu ya. Pertama adalah untuk mengurangi pengeluaran kita yang kurang penting gitu ya, atau mungkin pengeluaran kamu yang terlalu besar ya, adalah mungkin kamu bisa menggunakan promo. Itu salah satu jalan keluar ya untuk mereduce expense-nya kita. Ya, kita bisa menggunakan promo, mungkin menggunakan cashback, atau mungkin kamu membeli sesuatu itu dalam skala besar. Ya, karena kadang kalau kita membeli sesuatu dengan skala besar, dia harganya jauh lebih murah. Ya, itu cara-caranya. Manfaatkanlah cashback, promo gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak ya, tapi pinter-pinternya kita aja. Atau bahkan dikurangi, memang kalau nggak butuh ya nggak usah dibeli gitu. Lalu, ini tips yang paling ampuh dan Miss selalu katakan juga sebelum-sebelumnya ya.
Know your spending categories itu dengan cara apa? Dengan cara kita record, ya, catat. Kita tuh nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah catat keuangannya kita, ya. Uang itu mengalir, ya mengalir sampai saking mengalirnya nggak tahu mengalirnya kemana. Ya, buat catatan keuangan. Sekarang banyak banget aplikasi. Kalau kamu rasa aplikasi itu nggak bisa memenuhi keinginan kamu, ya kamu bikin aja di Excel. Ya, sekarang itu banyak fitur-fiturnya. Dan di sini Miss highlight juga ya, include e-money. Pengeluaran di e-money itu juga harus kamu catat. Ya, karena kadang dikit-dikit lama-lama banyak. Ya, ini dicatat even sampai parkir-parkir dicatat ya. Karena parkir itu misalnya sekali 5.000 nih. Ya, sehari 5.000. Sebulan kamu pergi 20 kali udah berapa tuh? Udah 100.000. Ya, bisa beli makan berapa? 2 kali. Ya, kalau kita nggak catat, kita nggak pernah realize ternyata itu besar. Ya, so mulai biasakan dulu dengan mencatat. Ya, ini some tips yang bisa Miss berikan untuk kamu bisa punya defense yang baik. Ya, dalam mengelola keuangan. Ya, sebab ketika kita belum bisa punya defense yang baik, ya, kalau bertahan aja nggak sanggup, gimana kita mau menyerang? Ya, apa yang kita mau menyerang pakai apa kalau kita bertahan aja nggak sanggup? Nah, cara bertahan itu yang tadi. Dan juga kamu sambil menabung. Dari uang yang kamu punya, kamu tabung nantinya. Supaya kamu punya amunisi untuk kamu bertahan. Untuk kamu menyerang nantinya. Oke, kamu mau menyerang pakai apa kalau nggak punya pelurunya kan? Ya caranya dengan tadi, dengan menabung. Bagaimana bisa menabung? Ya kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting tadi. Seperti itu. Ya, nah untuk offense sendiri ya kalau tadi Miss ibaratkan dengan ember ya, mengelola keuangan itu seperti kita punya ember. Kalau defense itu menjaga supaya embernya kita tidak bocor. Kalau offense itu bagaimana kita mengisi kita punya ember yang kita punya itu. Dan bahkan mungkin memultiplikasi, tadinya punya 1 ember, sekarang punya 4 ember. Ya, seperti itu. Jadi offense itu bicara tentang bagaimana kita mengisi dan mengembangbiakan ember yang kita punya. Tapi ini tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak bisa defense dengan baik seperti yang tadi. Ya. Nah, pertanyaannya I have a questions here ya. Menurut kamu ya, cara kita untuk menyerang atau cara kita untuk melipat gandakan embernya kita yang paling baik dengan kita offense dalam hal apa? Ya. Bagaimana menurut kamu cara offense yang paling baik dilakukan? I have a question, silahkan pilih. Menurut kamu offense yang paling baik itu dilakukan untuk apa? Dengan atau apa? Untuk apa? Ya, silahkan feel free to answer ya, tidak usah terpengaruh jawaban teman kamu. Menurut kamu offense paling baik itu dilakukan untuk apa ya? Untuk invest kah? Apakah? Silahkan, it's up to you. Oke. Thank you ya di sini yang sudah participate ya. Di sini ada yang hampir mirip-mirip di nabung, upgrade diri dan beli emas. Di sini ya. Apakah ada yang mau memberikan pendapat tentang jawabannya? Siapapun? Adakah yang memberi? Oh, Miss mau tanya deh, kalau gitu Miss mau pilih orang yang Miss tidak ajar. Miss mau bertanya kepada siapa ya di sini yang namanya Miss tidak ajar? Miss mau bertanya di sini paling pertama adalah kepada Berlianda. Halo Berlianda. Halo. Apakah ada Berlianda? Halo, halo, halo. Apakah ada Berlianda? Bisa di-unmute, nak? 3, 2, 1. Oke, Berlianda kemana ya? Miss tunggu responnya. Kalau gitu yang bawahnya deh. Boy, halo Boy. Halo Boy. Ya, menurut Boy kalau kamu jawabnya yang mana Boy? Yang paling baik dilakukan dengan apa Boy? Menyerang yang paling baik. Ada di sini sharing service, soalnya saya nggak bisa lihat share screen. Kenapa Boy? Saya nggak bisa lihat share screen, Miss. Yang di layar kamu munculnya apa? Cuman foto Miss saja. Oke. Ada di sini ada 5 hal, Boy. Ada beli saham, beli emas, beli properti, upgrade diri, dan menabung. Menurut kamu cara menyerang yang paling bagus itu dilakukan dengan yang mana, Boy?
Dengan beli saham, beli emas, beli properti, upgrade diri atau menabung? Beli saham. Kenapa beli saham, Boy? Karena saham bisa naik harganya. Tapi kan bisa turun juga, Boy. Gimana? Gimana, Boy? Tapi tetap bisa naik juga, Miss. Tapi kalau bisa betul-betul bagus, saham yang diinvestasikan itu bagus. Kita untung, Miss. Oke, thank you Boy. Boleh berikan applause ya buat Boy ya. Thank you ya Boy sudah merespon pertanyaannya Miss ya. Thank you. Nah, di sini ada yang salah? Nggak ada yang salah ya. Di sini semua baik untuk kita menyerang atau untuk memultiply kita punya ember tadi. Ya, ini cara-cara yang baik. Tetapi ya, di sini yang menurut Miss Ruth dan menurut video-video yang Miss pelajari, buku-buku yang Miss baca gitu ya. Dan Miss juga setuju bahwa ya offense yang paling baik adalah ketika kita melakukannya di dalam upgrading diri ya atau ilmu ya kita timba dulu ilmunya kita ya. Kenapa? Karena di sini ada suatu quotes yang baik ya, an investment in knowledge atau education pays the best interest ya, karena ketika kamu menginvestasikan di dalam pikiran kamu, ilmunya kamu, itu pasti akan memberikan interest yang jauh lebih besar daripada return investment yang lain yang bisa berikan. Kenapa? Karena itu ada di dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa ngambil itu. Ketika kamu beli saham, beli emas, beli properti, harganya bisa jatuh dan lain sebagainya. Bisa hilang, bahkan modalmu bisa habis. Tetapi ketika kamu berinvestasi di dalam knowledge, di dalam education, ya, khususnya di dalam the true knowledge, God Himself, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang, tidak akan bisa diambil oleh dunia. Ya, dan juga ketika kamu menginvestasikan di knowledge, ya, sesungguhnya itu adalah bekal yang baik. Kamu bagaimana mau invest di saham kalau kamu tidak punya knowledge-nya? Ya, bagaimana kamu mau tahu investasi apa yang baik kalau kamu tidak punya knowledge-nya? Ya, tapi beyond that, investasi terbesar adalah di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita bisa mencapai potensi yang maksimal dalam diri kita. Kalau kita invest di dalam dirinya kita dengan belajar, ya, dengan belajar dan banyak hal yang sekarang kita bisa akses untuk kita punya media untuk belajar seperti itu. Makanya Miss setuju jika offense yang terbaik adalah dengan kita offense di diri kita dulu pertama kali. Kita timba ilmunya kita. Kita tahu apa strength and weakness-nya kita. Kita tahu area mana yang kita perlu untuk pelajari. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ketika kita ngomongin upgrading self, ya, upgrading diri, yaitu tadi kan bisa tentang investasi dan lain sebagainya, tapi juga bisa tentang kamu tahu dulu. Ya, kamu tuh punya passion di mana dan supaya kamu bisa efektif di situ. Karena basically ya, kita tuh Tuhan ciptakan untuk berkarya. Ya, ketika kita ngomongin financial freedom, mungkin banyak orang yang pikir, financial freedom, saya pensiun di usia muda. Ya, mungkin banyak yang pikir kayak gitu, nggak kerja lagi di usia muda. Tapi basically menurut Miss, financial freedom nggak itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak create kita untuk tidak bekerja. Bapakku bekerja, maka aku bekerja. Tuhan itu bekerja loh. Makanya kita juga bekerja. Ketika kita bekerja itu bukan sebuah kutukan, tetapi memang itulah Tuhan ciptakan kita untuk itu. Ya, so ketika kita ngomongin financial freedom, Miss pikir ya, itu adalah ketika kamu bekerja, tapi pekerjaan itu tidak tergantung dengan uang yang kamu terima atau kamu peroleh. Tetapi kamu bisa berkarya dengan lebih maksimal karena kamu tahu karya kamu itu tidak ditentukan dengan uang yang kamu peroleh. Ya, so maximize your potential. Tahu apa ya yang kamu Tuhan taruh di hatimu, Tuhan taruh di dalam dirimu skill bakat yang untuk kamu gali. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya high income skill. Di sini tidak bicara tentang profesinya, tetapi tentang skillnya. Ya, di sini ada beberapa skill di tahun 2022 ini yang banyak dicari ya, yang high demand. Salah satunya, salah 10-nya ya, ada software development, UX design, search engine optimization, terus video production, copywriting, terus juga ada project management, entrepreneur, digital marketing ya, sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Ya, coba kamu cari tahu interest kamu kira-kira di mana. Dan kamu coba cari wadah untuk kamu mengembangkan itu. Miss, tapi saya kan nggak harus kan jadi IT. Semuanya nih kayak tentang IT deh tadi yang Miss bilang. Ya memang, mostly sekarang itu banyak dicari tentang IT. Kenapa? Karena ya kita sudah beralih ke dunia digital. Tetapi kamu nggak perlu
tahu kok maksudnya semua skill itu. Tapi cobalah kamu tahu skill-skill yang memang dibutuhkan di berbagai dunia kerja, ya. Untuk jadi digital marketing, untuk jadi mobile apps, untuk jadi business analyst, itu pasti ada core skill yang dibutuhkan. Contoh problem solving skill, contoh critical thinking skill. Nah, cobalah perkaya dirimu dengan high skill itu yang dibutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, cari passionmu di mana. Ketika kamu tahu di mana, ya kamu bisa tekuni di situ. Kamu bisa gunakan uang yang kamu sudah tabung di defense tadi untuk mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri itu nggak gratis ya. Kita harus bayar harga dong. Ya, walaupun juga banyak kok sekarang yang gratis. Seperti itu. Cari potensimu supaya kamu bisa punya kapasitas yang lebih besar. Mau investasi kan butuh modal. Modalnya dari mana? Ya dari uang yang kamu peroleh secara annual harusnya, seperti itu. Ya. Nah, coba Miss mau tanya, kira-kira ya kamu itu punya interest ya, high skill income apa sih yang saya suka atau punya potensinya kira-kira? Waduh, ini kepotong tulisannya Miss ya. Kira-kira high skill apa yang kamu punya atau kamu punya interest di situ? Coba boleh tuliskan ya, boleh kita saling berbagi. Kira-kira saya punya high skill apa ya, high skill di area apa ya, yang nanti kira-kira itu bisa menjadi sesuatu yang baik, modal saya yang baik ke depannya. Saham? Saham itu high skill kah? Oke, nah, coba belajar untuk mengenali dirimu sendiri. Kira-kira saya punya kelebihan di daerah mana ya? Atau kekuatan di daerah mana ya? Oke, ada digital marketing, video editing, analisa. Silahkan, tuliskan. Design, financial analysis, video editing, marketing, digital marketing, entrepreneurship. Oke. Software development, wow, keren. Business analysis, marketing, video production, persuasive speaking. Oke. Video production yang masih ada waktu 30 detik, coba pikirkan. Kira-kira saya punya kekuatan di mana ya? Atau saya punya modal yang baik di mana ya? Software, oke. Mana nih yang lain? Marketing, management. Coba pikirkan, know yourself first. Kenali dirimu. Ada lagi yang menuliskan? Oke, thank you yang sudah participate ya. Nah, ini langkah yang baik ya. Pertama kamu mengenali dulu kamu punya diri. Know yourself, supaya kamu bisa tahu waktu kamu bisa kamu invest di mana. Ya, karena kita punya waktu terbatas, ya. So, dengan kita kenali diri kita bisa lebih efektif nantinya. Dengan goalnya kita, dengan kapasitasnya kita apa. Nah, ya, bagaimana caranya untuk belajar sekarang udah banyak banget ya, ada course, ya, ada di YouTube, bahkan sekarang juga sudah ada. Kamu bisa akses kapan aja. Coursera, di Coursera itu ada juga yang gratis, kamu nggak harus bayar. Ya, yang penting adalah pertanyaannya kita mau usaha atau enggak, itu sih kuncinya. Sekarang akses untuk belajar tuh udah banyak, dari yang gratis sampai berbayar itu ada. Tapi pertanyaannya, kita mau usaha atau lebih suka rebahan? Ya, it depends on you. Ya, Tuhan kasih kita sarana banyak, tapi selebihnya kembali kepada kita. Kita mau tetap rebahan atau mau usaha, seperti itu. Nah, setelah kita upgrading diri, barulah kita nih mulai mengembangkan ember-ember kita yang lain. Ya, nah ini ada beberapa income stream ya. Ada beberapa jenis penghasilan yang bisa kita dapatkan. Nah, nanti mungkin bisa kamu pikirkan juga, ini yang bisa Miss bagikan ya. Setelah kita upgrading diri tadi ya, itu bisa menunjang kita untuk bisa punya income. Nah, income itu kita bisa dapat dari beberapa sumber. Ya, kita bisa memultiplikasi ember kita dari beberapa sumber. Nah, yang pertama, ada yang namanya sweet income. Sweet income itu adalah income yang kita peroleh memang dari annual job-nya kita. Contoh, Miss Ruth jadi guru digaji setiap bulan, itu adalah sweet income. Atau misalnya kamu nanti, kamu bekerja jadi digital marketing, gaji 6 juta sebulan, itu your sweet income. Ya,
you're working, kamu bekerja dan kamu dapat gaji. Itu namanya sweet income. Dan itu limited ya, karena ya berdasarkan jam kerja kamu aja. Di kantor jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya udah itu. Ya kalau ada lembur syukur-syukur. Ya kalau untuk menaikkan sweet income ya palingan kamu promosi jabatan. Tapi rata-rata semua manajemen di perusahaan itu kan bentuknya piramid ya. Yang jadi CEO kan nggak mungkin banyak orang. Yang jadi karyawan banyak, yang jadi CEO dikit. Ya, oleh karena itu sebenarnya kita tidak disarankan hanya bertahan dari sweet income. Karena tadi sweet income itu limited, ya hanya berdasarkan waktunya kita doang. Dan juga dia itu untuk naik jabatan itu kan nggak bisa banyak orang ada di sana. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu maksimalkan yang lain. Ada yang namanya profit income. Profit income itu dengan kita menjual sesuatu. Ya, kamu create itu sekali, lalu kamu sisa mengulang-ulang aja. Contoh, misalnya nih, kamu pertama kali eksperimen buat jualan boba. Ya kan kamu eksperimennya cuma di awal tuh, nanti selebihnya sisa mengulang-ulang. Ya, atau misalnya, nggak harus bikin kok, sekarang itu banyak orang usaha reseller. Ya, kamu nggak bikin barangnya, kamu cuma jual-jualin doang. Ya, itu juga bisa jadi profit income. Atau sekarang juga lagi terkenal tuh usaha skincare. Ya, usaha skincare. Dari orang, kamu hanya jual-jualin aja. Ya, modal eagerness kamu untuk promosiin itu namanya profit income. Ya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menambah ember kita atau memultiplikasi ember kita itu dengan interest income. Dengan kita meminjamkan uang. Ya, dengan kita meminjamkan uang. Ada beberapa contohnya. Itu misalnya dengan kamu menabung di bank. Ketika kamu menabung di bank, itu kan kamu sebenarnya meminjamkan uang ke orang lain yang kamu nggak tahu siapa, tapi bank yang pinjemin. Ya, nah itu kamu akan dapat bunga. Memang bunganya itu tidak besar, tapi di situ ya ada interest income, ada pendapatan dari bunga. Atau mungkin juga kamu membeli obligasi. Obligasi itu adalah surat utang. Misalnya pemerintah mengeluarkan surat utang, ada ORI, ada SBR, dan lain sebagainya. Ketika kamu membeli surat utang dari pemerintah, pemerintah artinya utang sama kamu. Nanti kamu akan dapat bunga 5-6% per tahun. Ya, dapat kupon bunga. Nanti bunganya dikasih ke kamu setiap tahunnya. Seperti itu. Atau juga sekarang ada yang terkenal namanya itu dari peer-to-peer lending. Itu bisa sekitar 10-15% return-nya. Jadi kamu pinjamkan uang ke orang, tapi kamu nggak tahu orangnya siapa. Nah, kamu pinjamnya itu melalui platform secara online. Jadi kamu nggak pernah ketemu sama itu orang. Jadi kamu masukkan uangmu, nanti di platform inilah kalian bertemu. Nanti kamu akan dapat bunganya. Tenornya ada 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Seperti itu. Peer-to-peer lending. Tapi ya namanya peer-to-peer lending itu juga namanya orang pinjam uang ada risiko gagal bayar ya. Semakin tinggi bunga yang dijanjikan, resikonya juga pasti semakin tinggi. Itu dari interest income. Yang keempat, kamu juga bisa memultiplikasi kamu punya ember itu dengan cara dengan dividen income. Dividen income itu misalnya kamu memiliki kepemilikan terhadap suatu usaha. Ya ini nggak cuma tentang saham ya. Kalau kamu beli saham kan nanti kamu menjadi pemilik sebuah perusahaan. Nanti kalau perusahaan itu untung, kamu dapat persentase dividennya. Tapi kamu juga mungkin bisa punya usaha nih sama teman. Patungan sama teman bikin usaha, kamu kasih modal 50%. Nanti ketika perusahaan itu untung, usaha kalian untung, kalian bisa bagi hasil, itu dapat dividen juga. Ya, jadi ketika dividen itu tidak hanya perusahaan publik atau saham yang publik itu, kamu juga mungkin bisa bikin private company. Tapi ya memang yang paling mudah kamu investasi di saham. Karena kamu bisa invest dari modalnya kecil, ya kalau private company kan modalnya gede ya. Dan kalau saham itu kan kamu bisa lihat pergerakannya secara terbuka. Yaitu income stream yang keempat, ya. Ada juga income stream lainnya yaitu rental income. Nah, rental income ini biasanya angkatan-angkatannya Miss dan Sir nih, kayak angkatannya Sir Agusnang gitu ya, angkatannya Sir Sabto. Biasanya kita yang sudah mulai tua-tua itu lebih suka yang ini nih, rental income. Misalnya punya properti disewain, dikontrakin, dapat uang tuh per tahun. Atau kamu mungkin buka kos-kosan, itu namanya rental income. Ya, kamu punya properti atau aset kamu sewakan. Nah, sekarang itu banyak banget ya caranya, kita bisa aja punya apartemen lalu kita sewain juga. Ya, dengan cara masukin ke Airbnb. Kalau kalian tahu ya, Airbnb itu kayak misalnya kamu punya rumah di Bali. Ya, rumahnya nggak ditempatin, kamu masukin di Airbnb, nanti orang bisa sewa di situ. Ya, harian, mingguan atau bahkan bulanan. Atau mungkin kamu punya apartemen, kamu masukin mami kos, kamu sewain ke orang, itu rental income.
Ya, dari aset kamu yang kamu sewakan, kamu bisa dapat keuntungan dari situ. Oke. Lalu yang keenam ada dari capital gain. Jadi kamu tuh membeli suatu barang lalu kamu jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin kamu lebih common ini di saham ya. Beli saham di harga segini nanti dijual di harga segini. Ya itu common. Tapi sekarang juga banyak kok contoh-contoh yang lain. Misalnya kayak rumah. Ya kamu beli rumah dengan perkiraan nanti 5 tahun kemudian harganya akan naik kamu jual. Atau bahkan sekarang orang-orang juga ada yang kayak jam tangan, orang beli jam tangan nanti dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, ya. Jadi ketika kita lihat orang beli suatu barang ya kita jangan terlalu judging ya sama mereka karena mungkin aja ternyata mereka melihat value-nya ke depan untuk bisa mereka jual lagi. Dan itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan nantinya. Gitu ya. Lalu yang ketujuh itu ada royalty income. Royalty income itu dari brand, ya. Someone else selling your ideas, ya dari idenya kamu, ya dia jadikan kamu punya hak cipta atas itu, ya. Miss kemarin nonton video dan Miss baru tahu ya, kamu mungkin tahu Star Wars ya. Star Wars itu kan film ya. Star Wars itu, nah dia itu kan juga brand Star Wars itu dipakai di berbagai macam produk-produk. Dan ternyata kalau kamu tahu, keuntungan Star Wars itu ya ternyata bukan lebih besar daripada keuntungan filmnya itu, tetapi dari royaltinya, dari penggunaan brand Star Wars itu di mana-mana. Ternyata dia lebih banyak dapat income dari itunya, dari royaltinya, bukan dari produksi filmnya. Ya, makanya di sini butuh yang namanya personal branding dengan baik ya. Kamu membrand diri kamu dengan baik sampai kamu bisa jadi icon nantinya. Dan itu nanti bisa jadi sumber income juga untuk kamu. Seperti itu. Ya, itu salah satunya namanya royalty income. Nah, yang terakhir, nah ini yang lagi sekarang juga lagi zaman ya, attention income ya. Kamu mendapatkan income dari atensinya orang. Yaitu contohnya dari AdSense di YouTube. Ya. Miss juga mendengar sebuah video ada seorang dokter di Amerika Serikat ya. Dia menjadi seorang dokter, ya dokter kerja di rumah sakit, dia terus mengembangkan dirinya menjadi dokter yang spesialis, yang ilmunya baik, dan kamu tahu dia buat akun YouTube, di mana di akun YouTube-nya itu dia ya seperti biasa menjelaskan mungkin tentang dunia perdokteran dan lain sebagainya. Sekarang banyak ya kayak gitu ya, dokter-dokter juga punya channel YouTube, dan kamu tahu ternyata dia punya income, ketika dia jadi dokter, atau kita bilang tadi yang namanya sweet income-nya dia menjadi dokter, dengan attention income, dia punya AdSense di YouTube, itu ternyata lebih besar income-nya dia dari dia punya channel YouTube itu. Ya, tapi ya di sini butuh yang namanya faithfulness, dan kamu juga butuh yang namanya kreativitas ya, karena untuk bikin sebuah video di YouTube itu kan kamu juga butuh yang namanya proses di dalamnya. Ya, jadi ini adalah beberapa cara kita untuk offense lainnya. Tadi memultiplikasi kita punya ember, ya dengan cara ini ada 8 cara. Kita bisa memultiplikasi kita punya ember, seperti itu. Nah, dan yang paling terakhir ya, beyond that, ketika kita sudah tahu ya ada beberapa income tadi, kita juga butuh memproteksi income kita. Ya, karena di sini ada sebuah lagu, Bad News Never Had Good Timing. Ya, ada kalanya kita akan sakit mungkin atau mengalami suatu musibah, ya. Bisa aja income yang sudah kita punya itu, yang sudah kita kumpulkan nantinya jadinya habis. Karena kita harus membayar sesuatu yang tidak tiba-tiba itu. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya asuransi. Ya, insurance itu penting untuk protect our income. Ya, kalau di level piramida keuangan, asuransi itu ada di level kedua, manajemen resiko. Setelah kamu manajemen uangnya baik, cash flow-nya baik, punya dana darurat, punyalah asuransi. Supaya apa? Supaya income yang sudah kamu cari dengan jerih lelah itu bisa tetap terjaga ketika ada suatu musibah datang, karena ada yang menanggung. Ya, sehingga kamu tidak perlu nanti menanggung biayanya sendirian. Udah stres karena sakit, stres juga karena uangnya habis untuk biaya rumah sakit. Seperti itu. Makanya butuh yang namanya asuransi untuk proteksi kita punya income. Seperti itu ya. That's all yang bisa Miss sampaikan. Nah, most of my materials ya, Miss ambil dari video-videonya Mas Ruby di sini ya. Ini salah satu nggak financial doang sih, dia tuh belajar juga jelasin tentang productivity, karir dan lain sebagainya. Dan Miss rasa ini baik. Kalau kalian mau belajar, boleh visit dia punya YouTube. Miss juga banyak belajar dari dia. Seperti itu. That's all. Mungkin Miss mau waktunya sudah sangat lewat. Miss mau memberikan, adakah yang mau bertanya? Satu orang saja mungkin Miss beri kesempatan. Silakan. Is there any questions? You can raise your hand.
Jika ada yang mau bertanya, Miss berikan kesempatan. 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin malu bertanya di sini, ya you can ask me by private chat. Kalau kamu malu bertanya di sini, kamu boleh tanya Miss dengan private chat ya. Kita bisa discuss lebih banyak lagi nantinya. Oke? Baiklah, before we end our class course today, ya just please answer this feedback ya. Miss mau tahu sejauh mana pemahaman kamu ya. Oke, silahkan jawab yang ada di quizzes ya. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tadi terjawab melalui penjelasan Miss? Just be honest ya, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Nggak usah cuma buat disuruh senang, enggak. Jawab aja sejujurnya ya. Apakah yang ingin kamu tahu terjawab dari apa yang Miss Ru jelaskan? Silahkan. Oke, thank you yang sudah answer ya. Oke. Selanjutnya, how do you well understand? Sejauh mana kamu memahaminya? Kalau ada yang nggak tahu juga silahkan ya, boleh kamu tanyakan. Nanti kamu boleh private chat, atau kamu juga boleh nanti tuliskan. Nanti misalkan berikan satu kolom setelah ini terakhir yang mau kamu tanyakan. Nanti Miss bisa jawab kamu secara private chat. Oke. Next ya. Oke. Dari hal yang tadi sudah Miss jelaskan, satu yang paling kamu suka. Boleh dalam satu kata, boleh dalam satu kalimat, tidak usah panjang-panjang. I just want to know. Ya, mana yang kamu paling suka dari materi hari ini? Atau yang kamu tertarik untuk pelajari lebih lagi? Satu aja, boleh dalam satu kata, boleh dalam satu frasa, atau boleh dalam satu kalimat, tidak usah dalam paragraf. Ya. Yang paling kamu tertarik, atau paling kamu suka, atau paling mungkin kamu pengen belajar lebih, silahkan. Nggak usah panjang-panjang ya, boleh satu kata kok. Boleh tuliskan apapun hal yang paling menarik untuk kamu. Silahkan yang belum menuliskan, Miss masih tunggu. Oke, Miss N duluan ya. Miss lanjutkan ya yang terakhir, karena waktunya sudah sangat lewat. Oke, the last one. Feedback or question. If you have some questions, just type it. I will answer it privately to you on the Teams. Silahkan. Kalau mau tanya silahkan, atau mau berikan feedback juga silahkan. Miss bagian ini kurang jelas. Oke, apakah misalkan bagi PPT-nya? Oke, I will share my PPT ya nanti ya. Miss berikan di meeting chat link PPT-nya. Anyway, Miss nanti bagikannya bentuknya link Canva ya, bukan PPT, karena Miss buat PPT-nya di Canva biar lebih gampang tersimpannya. I will share my Oke, Miss sudah share ya di meeting chat ya, link PPT-nya ya, nanti kamu bisa akses. Oke, thank you ya yang sudah menuliskannya. Kita akan tutup kita punya sesi hari ini dengan doa. Tapi sebelum kita tutup, Miss mau kita foto sama-sama ya, seperti yang Mr. Naftali sudah instruksikan di meeting chat ya. Boleh tolong dinyalakan kameranya, silahkan. Kita akan take picture together. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin ada yang bilang, Miss, materinya kok kayaknya kurang dalam ya. Ya, karena ini sangat banyak ya. Kalian ada 100 orang yang basically kalian punya level of financial literacy itu berbeda. Kalau kamu nanti mau tahu lebih dalam, you can discuss together with me ya. Mungkin kita bisa chattingan ya. Atau kalau kamu punya teman-teman, kamu bisa buat multi chat lalu invite Miss di dalam. Jadi bisa jadi grup diskusinya kita juga.
feel free untuk sharing sama Miss nanti di grup itu. Kita bisa share mungkin buku-buku atau video-video yang bisa saling menolong kita satu sama lain. Seperti itu ya. Boleh silahkan kalau mau initiate untuk buat grup chat untuk kita bisa diskusi sama-sama ya. Miss Ruth sangat senang kalau lihat anak-anak DH yang mau belajar ya. Oke, silahkan yang mau nyalakan kamera lagi. Sebelum Miss capture ya. Miss akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Miss akan capture ya. Miss akan capture, ambil posisi terbaik Anda. Pastikan wajahnya terlihat, tidak hanya background-nya yang terlihat ya, tidak hanya jidatnya yang terlihat ya. Miss akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Thank you semuanya. I will send the picture in the meeting chat. Baiklah, kita akan tutup dalam doa ya. Miss boleh minta tolong nggak? Di sini ada Sir Agus Nang, boleh minta tutup dalam doa, Sir? Boleh minta tolong? Oke, Miss. Ya, mari semua kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh terang Tuhan akan pujian syukur kami kepadamu karena Engkau begitu baik untuk memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Segala hal yang kami butuhkan Tuhan juga untuk hari ini, tidak secara kebetulan Tuhan kami boleh berada bersama-sama dalam materi hari ini Tuhan yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami untuk keberlangsungan hidup kami. Tuhan telah memberkati kami, namun terkadang kami tidak tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami terkadang membelanjakan berkat Tuhan kepada yang bukan roti. Ya, Tuhan, melalui pembicaraan hari ini kami boleh belajar untuk mengatur setiap berkat Tuhan untuk kami pakai tepat guna sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan telah berkati kepada kami, kepada orang tua kami. Terima kasih untuk materi ini Tuhan. Engkau berkati Miss Ruth yang telah menyiapkan semuanya itu Tuhan dan menjadi berkat kami semuanya. Kita melanjutkan tugas kami selanjutnya, Tuhan berkati kami semuanya. Doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Sir Agus Nang. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. God bless you all. Bye-bye. Makasih Bye, Miss Miss. Ruth. Miss. Thank you semuanya. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye. Thank you everyone. I will nggak bisa di end meeting ya. Bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas.